yang nampak lahiriah sampai yang tak nampak batiniah menjadi sebuah angka kesempurnaan, perlindungan dan bagian dari ekspresi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud syukur yang paling nyata bagi kita adalah bagaimana kita meningkatkan terus di ruang yang sangat luas ini dengan ketakwaan kepada Allah, dengan sungguh-sungguh menjalankan perintahnya, dan sekuat tenaga dan sekuat-kuatnya kita menghindari apa yang Allah larang dan tidak meridhoinya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, salah satu dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat ditekankan kepada kita sebagai hambanya adalah bagaimana kita berbagi atas rezeki yang Allah karuniakan kepada kita kepada sesama saudara di sekeliling kita, terutama mereka-mereka yang memiliki banyak kekurangan di bagian takdir hidupnya. Salah satu yang Allah perintahkan dan anjurkan kepada kita, bagaimana Allah firmankan tadi di surah Ali Imran, lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai, min syai'in fa innallaha bihi alim, apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Kebaikan tertinggi adalah kepedulian, tetapi kebaikan yang lebih tinggi dari yang paling tinggi adalah bagaimana kita merelakan sebagian harta yang kita cintai dan kita bangga-banggakan untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita dalam bentuk kepedulian. Salah satu yang difasilitasi oleh Allah adalah melalui prosesi ibadah kurban. Ini ajarannya yang paling dalam adalah bagaimana manusia tidak menganggap bahwa harta adalah sesuatu yang bisa mengekalkan hidupnya, dan juga sekaligus mematahkan bahwa dengan harta sajalah orang juga hanya bisa bertahan hidup. Dalam satu sabdanya Rasulullah SAW memberikan ranking tahapan terhadap rezeki. Ada salah satu yang disebut adna rizki. Rizki yang paling rendah itu ternyata adalah al-malu, harta. Jadi harta yang kita cari pagi, siang, dan malam, sekaligus kadang-kadang kita perebutkan, itu di mata Rasulullah SAW sekaligus di mata Allah memiliki derajat rezeki paling rendah. Maka rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Dan sungguh tanpa kesehatan, rezeki yang banyak pun tidak bisa kita nikmati. Rezeki yang sempurna itu adalah waladun solihun, adalah anak yang paling soleh. Dan rezeki yang paling istimewa adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 rezeki yang sering kita abaikan, 3 dari 1 yang paling rendah. Nah, makanya di dalam pelaksanaan ibadah kurban tentu bukan hanya penampakan pesta bagi-bagi saja, atau sekedar pesta penyembelihan ibadah melalui penyembelihan hewan kurban. Tetapi lebih dari itu, kita mencoba mematahkan satu pemikiran bahwa harta adalah bukan keabadian, dan harta baru akan memberikan makna kepada pemiliknya ketika dia dinafkahkan, diinfak dan disedekahkan. Dan sesuatu yang dia manfaatkan itu sangat ditentukan bermanfaat untuk apa yang dia konsumsi sehari-hari. Apakah menumbuhkan semangat ibadah kepada Allah atau menumbuhkan hal-hal yang negatif dalam dirinya. Itu juga sesuatu yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, maka di antara rezeki yang paling tinggi dan di antara keberuntungan yang paling tinggi di tengah-tengah sosial adalah bagaimana para pekurban ini mendapatkan ridha Allah
Karena sesungguh hewan yang disembelih dan dibagikan itu hanya akan selesai pada makan dan selesai pada pembuangan. Hal ini menjadi sebuah fakta sosial yang akan tertinggal adalah kebaikannya. Maka yang lebih dari sekedar prosesi penyembelihan adalah bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai kepedulian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dan juga menjauhkan sebuah pemikiran bahwa hal yang akan mengekalkan hidup seseorang itu adalah harta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sering bahkan dengan tegas mengingatkan kepada kita, wailul likulli humazatil lumajah, celakalah setiap pengumpat lagi pencela, dan orang-orang alladzi jama'a malan wa 'addadah, dan orang-orang yang mengumpulkan harta juga terus menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, sampai dia terjebak dalam satu titik bahwa yang akan mengekalkan hidup adalah hartanya. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan sampai menganggap harta itu menjadi sesuatu yang menjadi utama dalam perjalanan tujuan hidup kita. Sejak awal Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah mata'ul gurur, kehidupan yang berganti, kehidupan yang dipindah-pindah, kehidupan yang beroper. Kadang hari ini kita beruntung, besok mungkin merugi. Hari ini kita banyak, mungkin besok kita sedikit, atau sebaliknya. Hari ini kita gagal, besok berhasil. Hari ini kita rugi, mungkin besok beruntung. Seperti itulah kehidupan dunia. Makanya kata Allah, jangan sampai masuk ke jebakan itu. Karena laibun walahun, permainan yang perlu disikapi dengan strategi yang baik, walahun dan senda gurau yang perlu disikapi dengan keseriusan, sehingga kita tidak masuk ke dalam jebakan itu. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat tadi juga mengingatkan bahwa kehidupan kita saat ini masuk ke dalam krisis kepedulian yang sangat besar. Kenapa? Karena banyak juga para penguasa agak sulit dikritik oleh rakyatnya. Padahal rakyat hanya satu mengungkapkan kejujuran dari apa yang dia rasakan. Sementara pemimpin menganggap bahwa apa yang dilakukan sebagai programnya itu adalah satu kebijakan yang paling beruntung dan strategis. Maka ketika hal ini tidak ada titik temu, ini gambaran bahwa kepedulian sosial kita sedang dalam persoalan yang sangat besar. Ada banyak keberhasilan yang semu, tetapi faktanya adalah kerugian yang sedang dialami, dan masa depan yang hampir-hampir memiliki ketidakpastian. Dan inilah juga adalah sebuah kritik panjang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepedulian sosial bukan hanya persoalan tetangga berbagi tetangga, tetapi bagaimana antara rakyat dan penguasa beriring satu kata, berbuat satu irama, sehingga apa yang dilakukan dan diucapkan adalah sebuah ketenangan. Dan ketika dia menyampaikan sebuah ide dan statement, adalah munculnya keyakinan global, bukan kekhawatiran global. Kita tinggal menilai sama-sama tentang hari ini, bagaimana kepedulian sosial ini mengalami krisis yang begitu mendalam, sehingga rakyat dan pemimpin belum ada titik temu, sehingga masalahnya menjadi sesuatu yang dianggap biasa, padahal kebiasaan itu bisa menghancurkan masa depan bangsa itu sendiri. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah dalam hal ini Islam mengajarkan kepada umat. Kalau cerita tentang umat, Pak, dalam frame agama adalah satu kesatuan sistem antara pemimpin dengan rakyat, itulah Islam. Maka tidak ada kekhususan perintah hanya bertuju kepada kelompok kecil, tetapi perintah itu adalah menyeluruh, berlaku kepada setiap orang yang mengakui Islam sebagai agamanya. Maka dalam hal ini tentu keberhasilan tidak hanya cukup diucapkan oleh pribadi, apalagi hanya sebatas pengakuan individu, bukan pengakuan global, bukan juga pengakuan yang direkayasa, hanya satu kepentingan yang mengarah kepada kepentingan individu. Dan itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena agama ini tidak pernah diajarkan takut mengaku kalah,
Agama ini tidak pernah mengajarkan umatnya untuk takut mengatakan dirinya bodoh. Kemudian setelah itu dia belajar, tidak harus takut mengaku bahwa dirinya kurang, lalu setelah itu dia bekerja untuk supaya dapat lebih. Tidak usah khawatir mengaku lemah, supaya kita bersatu dan berlatih untuk menjadi kuat. Islam ini mengajarkan seperti itu. Maka ibadah kurban itu tidak hanya terkelompok kepada orang-orang yang berkemampuan, tetapi dianjurkan kepada orang-orang yang memiliki nilai kepedulian. Maka yang disebut dengan kedermawanan tentu bukan milik orang kaya, tetapi jiwa kedermawanan itu bisa dimiliki oleh miskin sekalipun. Oleh karena ini, ruang ibadah kurban adalah ruang terbuka bagi siapa saja yang bisa menempuhnya dengan cara-cara yang bisa dilaluinya. Tentu orang miskin mungkin dengan menabung panjang setahun yang lalu. Bagi orang kaya mungkin cukup saja dia menggerakkan jarinya, lalu kecukupan itu terpenuhi. Hanya berbeda cara bagaimana memenuhi kebutuhan. Tetapi semua ini ditentukan oleh niatnya. Sampai Allah juga mengingatkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika jejeran hewan kurban dipandang setiap mata, kemudian mengelompokkan besarannya sebagai gambaran kelas sosial yang menghantarkannya, itu hanyalah sebuah prosesi yang berlangsung per detik sebelum prosesi penyembelihan dan pembagian dilakukan. Maka Allah ingatkan, ketika kalian menyembelih hewan kurban dan kemudian membagikannya kepada saudara-saudaramu, aku tak lagi menilai seberapa besar hewan kurban yang kau kurbankan, seberapa banyak timbang kilo yang kemudian dihitung, dan seberapa banyak darah yang dialirkan. Tetapi sesungguhnya aku menilai setelah itu bagaimana kalian berkorban. Ya, karena yang aku nilai adalah keimanan dan ketakwaan yang melatar belakanginya. Maka ini adalah bukan tentang bagaimana kita showing ke amal kebaikan kepada orang, tetapi bagaimana kita melatih diri untuk terbuka melakukan kebaikan, tetapi secara eksplisit spiritual kita menyerahkannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hal ini kemudian menjadi penting? Apa sih alasan kita harus saling berbagi? Allah juga mengungkapkan di dalam Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Ini seperti kepada Rasulullah. Tetapi kalau kita idrokkan, kullul insan a'tainakal kautsar. Wahai sekalian umat manusia, aku sudah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Apa yang kamu dapat itu melampaui kekuatan tenaga yang kau miliki. Apa yang kau miliki itu melampaui ilmu pengetahuan yang kau kuasai. Banyak orang yang menguasai hanya satu ilmu saja, tetapi profesional di dalamnya, lalu kemudian mendapatkan hasil yang melampaui banyak rata-rata orang. Orang juga banyak yang hidupnya biasa saja, tenang santai, tenaga yang dikeluarkan pun hampir tak berkeringat menyebabkan dirinya, tetapi Allah memberikan hasil yang berlipat dari apa yang dia usahakan. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadari itu, dan karena itulah aku sudah memberikan kepadamu nikmat yang tak terbatas. Oleh karenanya fasolli, aku tak minta banyak sebagai ungkap balas budi kepada aku, kata Allah. Aku minta fasolli, kamu sholat saja secara disiplin. Jadi jangan remehkan sholat kita, karena itu sebagai bentuk syukur dari kelebihan yang Allah berikan kepada kita atas kekurangan terima kasih yang kita berikan kepada Allah. Wanhar, dan setelah kamu sholat maka berbagilah atau berkorbanlah untuk orang-orang di sekitar kita. Kita lihat fakta hari ini, orang banyak memamerkan kekayaan, tetapi orang tidak banyak berbagi kebahagiaan. Orang banyak memamerkan kekuatan, tetapi orang tidak banyak berbagi perlindungan. Orang banyak menampakkan kebanggaan atas kekuasaan, tetapi dia juga tidak pernah menampakkan pemeliharaan dan pengelolaan. Nah, ini adalah sebuah keadaan sosial kita hari ini. Dekat dalam pandangan, tetapi jauh dalam kenyataan. Kita sangat mudah terketuk melihat berita tentang duka, tetapi kita agak sulit kemudian berbagi tentang bahagia. Oleh karena inilah momen ibadah kurban
satu momen yang membumi untuk kita sikapi bersama sebagai sebuah upaya bagaimana kita berbagi kebahagiaan walaupun hanya bagian kecil dari yang kita punya, dan sekaligus hanya momen terbatas dari setiap perjalanan yang kita lalui. Inna syani'aka wal abtar. Andai saja engkau tidak mampu berbagi, andai saja engkau tidak memiliki kekuatan untuk diberikan, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang membenci kebaikan. Karena sesungguhnya keterputusan itu karunia Allah, bukan di saat kita tidak memberi, tetapi di saat kita tidak pernah berdoa tentang kebaikan. Ketika Allah akan memutuskan kebaikannya kepada manusia, bukan ketika manusia tidak menampakkan atau berbagi kebaikan atas kemampuan dan keterbatasannya, tetapi banyak orang di dunia ini yang tidak menyukai kebaikan itu menjadi dominasi warna sosial kita sehari-hari. Dan ini juga kita bisa sikapi hari ini. Ketika sebuah negara besar bukan tidak cukup hidupnya, tetapi tidak merasa puas atas karunia yang diberikan kepada Tuhannya, kepada dirinya oleh Tuhannya. Nah, oleh karena ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada waktunya nanti di pelaksanaan Idul Adha Allah menerima setiap ibadah kita. Andai saja niat belum selurus apa yang diinginkan Allah, semoga Allah membantu meluruskan niat kita semua, sehingga apa yang kita korbankan dari bagian harta dunia yang kita miliki menjadi sebuah jembatan penyempurna bentuk rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah. Semua kita semua diberi kesehatan dan keberkahan hidup. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Azama sahradil hijjah wa jala minal ashharil hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitana ma la yadfa'uhu ghayruk an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'iril buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.